Budak Bayangan bab 714 Pemburu. Segera setelah Shadows pergi, koneksi yang dibagikan Sunny dengan mereka menjadi redup. Dia masih bisa merasakan keberadaan mereka, tapi tidak lebih dari itu. Hal yang sama terjadi dengan Bayangan bahagia dan menyeramkan, ketika Nikmah dan Soul Serpent meninggalkan jangkauan kontrol Bayangan, yang telah berkembang menjadi sekitar 4 km. Dia kehilangan kemampuan untuk melihatnya, dan dunia melaluinya. Sunny merasa mereka ada di luar sana, entah di mana, tapi hanya itu. Tiba-tiba kehilangan kemampuan melihat dan mendengar melalui 2 dari 3 bayangannya tiba-tiba dan menggelegar, seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan mata dan anggota tubuh. Itu membuat Sunny merasa sangat tidak nyaman. Tidak hanya kekuatannya sangat berkurang karena tidak adanya rekan setianya, membuatnya sangat rentan, tetapi dia juga mengkhawatirkan mereka. Ada banyak kesempatan untuk mengirim Sein pergi berburu sendiri di masa lalu, tapi Sunny tidak pernah melakukannya. Risikonya terlalu tinggi, baik untuk Shadow maupun untuk dirinya sendiri. Mereka lebih kuat bersama. Bayangan tidak dimaksudkan untuk terpisah dari tuannya. Tapi tidak ada pilihan lain sekarang. Dia tidak tahu kapan tepatnya ketiga penguasa rantai itu akan bertindak, tetapi tidak ada banyak waktu tersisa sebelumnya. Sebelum konfrontasi terakhir dimulai, Sunny harus menjadi iblis. Neve sudah menjadi Tyrant. Tidak ada gunanya membiarkannya tetap jauh di depan. Sambil menghela nafas, dia berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Bayangan suram mengikuti, berusaha untuk tidak menunjukkan bahwa ia juga merindukan saudara-saudaranya. Shadow sudah pergi, tapi masih banyak yang harus dilakukan Sunny. Dia harus mempersiapkan diri untuk pertempuran, baik secara mental maupun fisik. Beberapa hari berikutnya berlalu tanpa terlalu banyak terjadi. Sunny berlatih memanah bersama Kai, berlatih ilmu pedang bersama Casey, dan mempertajam penguasaan tombaknya dengan bantuan Evie. 3 lainnya juga sibuk dengan persiapan mereka sendiri. Dari waktu ke waktu, keempatnya meninggalkan Sanctuary untuk berburu dan menguji kerja tim mereka. Sunny juga menerima beberapa fragmen dari ekspedisi kecil itu. Di malam hari, ia terus bereksperimen dengan menenun. Namun, ia juga berhati-hati untuk mendapatkan tidur yang cukup. Itu tidak akan berhasil untuk pergi ke pertempuran terakhir dengan kelelahan. Setelah beberapa hari, ketika Sunny sedang berbaring di tempat tidur, mantra itu tiba-tiba berbisik ke telinganya, "Kamu telah membunuh monster jatuh, pembunuh terselubung. Bayanganmu semakin kuat." Sunny duduk dan menatap kegelapan, tegang. Jadi, salah satu dari mereka telah menemukan mangsa. Dia tidak tahu yang mana, Sein, Serpent, atau Nikmah, atau bahkan jika mereka terluka dalam pertarungan. Yang dia tahu hanyalah bahwa salah satu bayangannya muncul sebagai pemenang, dan tidak dihancurkan. Setelah pembunuhan pertama itu, pecahan bayangan mulai sering mengalir ke dalam jiwanya, membuat tujuan untuk membentuk inti baru sebelum bentrokan yang menentukan tampaknya tidak terlalu sia-sia. Sementara itu, yang bisa dilakukan Sunny hanyalah melanjutkan. Setelah 2 minggu berlatih menenun, dia dengan bangga mengatakan bahwa dia telah berhasil menghancurkan 38 dari 39 kenangan yang diterima di Kolosseum Merah. Satu-satunya yang tersisa adalah seruling tulang zamrud. Namun, setidaknya itu menyelamatkannya dari kerusakan kenangan aslinya. Setelah keberhasilan awal mentransplantasikan pesona, Sunny menemukan bahwa itu tidak semudah yang dia pikirkan. Yah, itu tidak pernah benar-benar mudah, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang harus dia pertimbangkan daripada sekadar pola mantra. Tenun itu sendiri.
Setiap memori memiliki kapasitas tertentu dalam hal mengakomodasi pesona. Semakin kuat pesonanya, semakin banyak beban yang ditenunnya. Untuk menahannya, tenun perlu ditambatkan ke jangkar, masing-masing berfungsi sebagai penghubung untuk rangkaian inti. Sunni menciptakan jangkar itu dari pecahan jiwa, semakin banyak dia menggunakan, semakin tinggi tingkat memorinya, dan semakin tinggi kapasitasnya. Namun, peringkat pecahan juga berperan, meskipun dengan cara yang sedikit berbeda. Selain kapasitas, anyaman juga memiliki ambang intensitas yang dapat mereka tahan. Pesona yang lebih kuat membuat terlalu banyak tekanan pada senar dan jangkar, jadi, baik senar dan jangkar harus memiliki pangkat yang cukup tinggi untuk menahannya. Selain itu, hanya pesona yang paling lemah yang dapat diaktifkan secara pasif. Dengan mengandalkan energi jiwa sekitar dari memori itu sendiri, segala sesuatu yang lain hanya akan berfungsi ketika dipenuhi oleh aliran esensi dari jiwa pengguna. Tapi itu belum semuanya. Sunni telah mengetahui dengan susah payah bahwa tidak semua kenangan dapat menampung semua pesona, terlepas dari apakah mereka memiliki kapasitas dan toleransi yang cukup. Beberapa tidak dimaksudkan untuk satu sama lain. Dia curiga bahwa nama memori, dan karenanya sifatnya, berperan dalam hal itu. Dia telah mentransfer pesona Sonorous ke Silver Bell dan Ordinary Rock, dan juga membuat Ordinary Rock, yang mampu mengulangi suara yang didengarnya, mengulang kata-kata yang dipikirkan Sunni juga. Kedua perubahan ini meningkatkan kualitas asli kenangan, alih-alih memperkenalkan sesuatu yang sama sekali baru. Mereka tidak bertentangan dengan kodrat mereka. Namun, ketika dia mencoba melakukan sesuatu yang lebih radikal, hasilnya justru membawa malapetaka. Dia tidak bisa menambahkan pesona yang dimaksudkan untuk menghancurkan ke dalam memori yang dimaksudkan untuk melindungi, kecuali jika dia ingin seluruh jalinannya putus. Tidak mudah untuk memahami sifat sebenarnya dari kenangan, namun pembalas kesabaran, misalnya, adalah perisai, dan tujuannya adalah untuk melindungi tuannya. Namun, perisai itu memiliki pesona yang mampu menebarkan kehancuran total di medan perang. Jadi, Sunni butuh banyak waktu, dan banyak kenangan yang terbuang percuma, untuk mendapatkan pemahaman awal tentang nuansa pesona apa yang bisa dia transfer, dan di mana. Petunjuk itu ada di bawah hidungnya sepanjang waktu. Nama memori menyembunyikan rahasia sifatnya. Dia masih belum bisa memahaminya sepenuhnya, tetapi setelah menghancurkan lusinan kenangan, Sunni berhasil mengembangkan indera intuitif yang setidaknya memungkinkan dia untuk melihat arah umum berbagai hal. Itu tidak banyak, tapi itu sesuatu. Di awal bulan kelima mereka di Nihmah, Sunni mendapati dirinya berada di pulau yang agak familiar. Agak jauh darinya, hutan pohon-pohon tinggi berdiri, kegelapan bersarang di antara batang-batangnya. Hutan tampak berbeda dari masa lalu. Di sana, pohon-pohon bengkok dan bengkok, kulitnya menjadi gelap dan kasar. Tapi di sini, mereka belum perlu berubah dan beradaptasi dengan beban penghancuran yang menghancurkan. Maka, hutan berdiri tegak. Serigala, bagaimanapun, kurang lebih sama. Makhluk mimpi buruk yang menerjangnya seukuran truk kecil, dengan bulu sekuat kawat baja dan moncong panjang yang menakutkan. Rahangnya cukup lebar untuk menggigit manusia menjadi dua, dan cukup kuat untuk menghancurkan tulang dan baju besi menjadi debu. Saat hewan raksasa itu melompat ke arahnya, Sunni mengelak ke kiri dan membiarkan Effie menyerang makhluk itu, tinjunya membuatnya terbang ke tanah sambil merintih. Sedetik kemudian, sebuah anak panah mendarat dari atas, menusuk salah satu cakar serigala dan memakukannya ke tanah.
Ramping melintas di udara, melakukan hal yang sama dengan yang lain. Evie muncul di dekat serigala, menekannya dengan seluruh kekuatannya yang tidak manusiawi, dan berteriak, "Ayo! Bajingan itu kuat, sangat kuat." Sunny tidak membuat mereka menunggu. Melompat ke depan, dia mengacungkan penglihatan kejam dan menguburnya di antara 6 mata keji yang bersinar. Hampir seketika, api kegilaan yang membara di dalamnya meredup, lalu padam. Sunny menghela napas saat mantra itu berbisik, "Kamu telah membunuh monster jatuh, Dreadwolf. Bayanganmu semakin kuat." Dia tidak membutuhkan bantuan kelompok untuk membunuh Dreadwolf, tentu saja. Binatang buas yang keji ini adalah mangsa yang mudah bagi orang seperti dia. Namun, dia membutuhkan bantuan mereka untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Memanggil rune, Sunny menemukan string yang sudah dikenalnya. Rune itu berbunyi, fragmen bayangan, 3000 per 3000. Dia mempersiapkan diri, dan sesaat kemudian, suara mantra bergema sekali lagi, "Bayanganmu dipenuhi dengan kekuatan. Sudah waktunya baginya untuk menjadi iblis." Budak bayangan bab 702 iblis yang kamu kenal. Sunny menghela napas, lalu mengabaikan rune-rune itu, merasakan panas yang familiar menyala jauh di dalam jiwanya, tumbuh semakin kuat dengan setiap tarikan napas. Evie dan Kai menatapnya, keingintahuan dan kekhawatiran bercampur di mata mereka. Casey diam-diam mengambil penari pendiam dan berbalik, mendengarkan hutan gelap yang mengelilingi mereka. Beberapa saat kemudian, gadis kecil itu bertanya, "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi sekarang?" Sunny memberinya tatapan muram. "Sekarang aku akan berteriak dan meronta-ronta sebentar." Membentuk inti baru mungkin adalah rasa sakit terburuk ketiga yang pernah aku alami. Dan itu hanyalah inti iblis. Damnasi. Evie berkedip beberapa kali, "Kalau begitu, apa yang kedua dan yang terburuk?" Dia ragu-ragu sebentar, lalu berkata dengan suara serak, "Mencapai silsilah daemon sangat buruk. Tapi hal yang paling mengerikan, sejauh ini, adalah melihat sekilas takdir, yang itu hanya kebetulan saja aku selamat." Bayangan suram menggigil, mengingat masa lalu mereka. Sunny, sementara itu, mencemooh. "Dihancurkan oleh ksatria hitam bahkan tidak masuk daftar, ya? Mungkin aku perlu memikirkan kembali pilihan hidupku." Pada saat itu, panas yang membara di dalam jiwanya mencapai titik kritis, dan mantra itu berbisik ke telinganya, "Bayanganmu mulai terbentuk." Rasa sakit yang membutakan meledak di dadanya, membuat Sunny berlutut. Dia mengertakkan gigi dan tetap diam, menolak untuk menjerit, meratap, atau bahkan menggeram. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami rasa sakit itu. Meskipun, kali ini, jauh lebih hebat. Jiwa manusia tidak dimaksudkan untuk mengandung banyak inti. Itulah kesimpulan yang diambil Sunny beberapa waktu lalu, memikirkan tentang bagaimana proses kebangkitan itu menyenangkan dan menggembirakan. Tetapi mendapatkan inti baru dan garis keturunan daemon itu mengerikan dan menyiksa. Manusia dimaksudkan untuk menempuh jalan kenaikan, tetapi menjadi jenis makhluk yang berbeda bertentangan dengan kodrat mereka. Dan garis keturunan Weaver bertentangan dengan semua alam. Itu menyimpang dan terlarang, sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk ada sama sekali. Aduh, rasa sakit semakin kuat, dan kemudian lebih kuat lagi. Sama seperti sebelumnya, dia merasa seolah-olah jiwanya tercabik-cabik, sesuatu muncul dari kedalamannya dan memotong keberadaannya dengan ujung-ujungnya yang tajam. Namun, Sunny sudah terbiasa dengan siksaan ini. Dia menerimanya, membiarkan dirinya menghilang ke dalamnya, dan bertahan.
Namun, kemudian, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Saat jiwanya mengalami transformasi, tubuhnya juga mengikutinya, mengejutkannya. Kali ini, Sunny gagal menahan jeritan, dan jatuh ke tanah karena kejang-kejang. Evie dan Kai menatapnya dengan khawatir terkutuklah. Apa-apaan? Rasanya seperti tulangnya patah, ototnya robek, dan kulitnya terbakar. Sunny mencakar tanah, lalu mengangkat kepalanya dan meraung marah dan memekakkan telinga. Saat menggelinding melintasi hutan, raungan berubah, semakin rendah dan semakin menakutkan. Akhirnya, setelah sekian lama, panas yang membakar jiwanya menjadi dingin, dan tubuhnya yang tersiksa dibebaskan dari sangkar penderitaan. Sunny mengembuskan napas dengan suara serak, lalu rileks dan tetap berbaring di rerumputan, tak bergerak. Suara mantra bergema dari kegelapan, bergema di antara pepohonan kuno. Bayanganmu sudah lengkap. Dan beberapa saat kemudian, dia mendengar suara lain, yang satu ini lembut dan kekanak-kanakan, sialan. Dia bahkan lebih besar sekarang. Sunny perlahan berdiri, berniat untuk melihat runenya. Namun, bahkan sebelum itu, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Tanah. Jauh lebih rendah dari sebelumnya. Evie dan Kai menatapnya, melupakan tugas mereka untuk mengawasi kemungkinan serangan. Untungnya, Casey masih waspada. Sunny mengerutkan kening, lalu menunduk untuk melihat tubuhnya sendiri juga. Tampaknya karena dia berada dalam tubuh makhluk, transformasi menjadi iblis juga mengubahnya. Iblis bayangan. Iblis. Tumbuh lebih tinggi, sekarang berdiri setinggi hampir 3 meter. Kulitnya telah berubah menjadi warna abu-abu yang lebih gelap, dan cakarnya tampak seolah-olah dipotong dari morion yang mengilap. Melalui mata bayangannya, Sunny bisa melihat bahwa tanduknya juga tumbuh lebih panjang dan lebih tajam. Lebih dari itu, sekarang ada 4 dari mereka. 3,5. Mengingat salah satunya telah dikalahkan dalam pertarungan sengit dengan Ascended War Maiden Hilde. Dan matanya, yang sebelumnya seluruhnya hitam, sekarang tampak seperti 2 kolam kegelapan yang menakutkan. Shadow Spawn menakutkan sebelumnya, tapi sekarang, dia benar-benar menakutkan. Bahkan Sunny sendiri tidak akan senang bertemu iblis yang menjulang tinggi ini di malam tanpa bulan. Evie menggelengkan kepalanya, lalu memalingkan muka. Leherku sakit karena menatapmu. Apa ini yang semua orang rasakan saat berbicara denganku? Kai ragu-ragu, senyumnya sedikit. Ya, itu dengan anggapan bahwa mereka sedang melihat wajahmu. Gadis kecil itu mendengus. Wow, bagus. Sepertinya kau terlalu sering bergaul dengan Sunny? Atau, denganku. Mengabaikan pukulannya, Sunny dengan penasaran melihat ke tanah. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan bayangan baru. Seperti apa kepribadiannya? 2 bayangan identik dari iblis berlengan 4 ada di sana, saling menatap. Namun demikian, bagi Sunny, mereka tampak sangat berbeda. Salah satunya suram dan melotot, penuh dengan suasana hati yang buruk dan jijik. Yang lain, juga penuh dengan penghinaan, tapi dari jenis lain. Pria baru itu entah bagaimana berhasil tampak mulia dan gagah meskipun merupakan salinan persis dari bayangan lain, memandangnya dengan penghinaan arogan. Mereka memiliki tinggi yang persis sama. Namun, bayangan angku itu entah bagaimana membuatnya seolah-olah sedang melihat ke bawah ke arah yang suram. Dan semua orang, dalam hal ini. Kembali ketika bayangan menyeramkan itu muncul, ia kehilangan kontes menatap ke bayangan suram. Namun, bayangan angku itu tampaknya tidak terkesan sedikit pun. Seolah-olah pikiran untuk memalingkan muka ada di bawahnya.
Jadi, mereka berdua terus melubangi satu sama lain dengan tatapan menghina, tidak terganggu. Sunni mengerang, lalu menutupi wajahnya dengan tangan. Oh, Tuhan, ada dua sekarang. Mengamati kontes menatap, Sunni menghela nafas. Dia mulai merindukan bayangan bahagia, si bodoh yang putus asa itu, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan akan pernah dia rasakan. Menggelengkan kepalanya, Sunni memalingkan muka dari bayang-bayang dan memanggil Rune. Simbol-simbol familiar berkilauan di udara di depannya, nama, Sunless. Nama asli, hilang dari cahaya. Peringkat, terbangun. Kelas, Iblis. Inti bayangan, 4/7. Fragmen bayangan, 0/4000. Senyum lelah, tapi puas muncul di bibirnya. Dengan inti keempat, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Cadangan esensinya telah bertambah, jangkauan kontrol bayangan telah meluas, dan yang paling penting, dia sekarang memiliki bayangan tambahan untuk meningkatkan dirinya, kenangannya, atau bayangannya. Dia dapat meningkatkan kehebatan fisiknya 5 kali lipat, atau mengirim masing-masing satu ke Sein, Serpen, dan Nigma sambil menyisakan satu untuk dirinya sendiri. Dan itu belum semuanya. Novel USB, Soul Serpent mengembangkan kelasnya saat Sunni melakukannya, jadi seharusnya dia juga menjadi iblis. Itu akan menjadikannya yang paling kuat, setidaknya dalam hal status murni, bayangannya. Tidak membuang waktu, Sunni memanggil rune ular. Agak tegang, dia membaca, bayangan, ular jiwa. Shadow Rank, naik. Kelas bayangan, iblis. Atribut bayangan, panduan bayangan, senjata jiwa, binatang jiwa. Sunni senang sekaligus khawatir. Senang karena bayangannya telah mencapai kelas baru, tetapi khawatir karena dia tidak melihat atribut baru. Transformasi menjadi iblis seharusnya memberi makhluk kekuatan yang mengerikan dan tidak wajar. Namun, ular itu agak aneh dalam hal itu. Itu telah menerima kemampuan baru yang rusak saat naik ke peringkat baru. Jadi apakah itu akan menerima sesuatu sekarang? Untungnya, dia salah takut. Melihat ke bawah, Sunni melihat beberapa rune baru di antara kemampuan ular. Kemampuan bayangan, Serpentine Steel, Soul River, Grace of Shadows, Formless. Yang tanpa bentuk masih baru. Sunni berkonsentrasi padanya dan mempelajari deskripsinya dengan penuh rasa ingin tahu. Sesaat kemudian, suara aneh keluar dari bibirnya. Rune itu berbunyi, tanpa bentuk deskripsi kemampuan, ketika dalam bentuk jiwa binatang, ular dapat mengambil bentuk bayangan apapun yang terkandung dalam jiwa tuannya. Mewarisi semua kekuatan dan kemampuan. Bayangan harus memiliki pangkat dan kelas yang sama atau lebih rendah dari jiwa ular agar transformasi terjadi, dan tidak akan dikonsumsi dalam prosesnya. Budak bayangan bab 703 jalan kembali. Segera setelah menetap di tubuhnya yang baru dan lebih baik, Sunni membubarkan bayangannya. Dia berharap mereka segera kembali ke intinya, tapi kali ini, ada penundaan. Sepertinya dia harus menunggu beberapa saat sebelum Sein, Nikmah, dan Soul Serpent kembali. Dan kemudian ada bayang-bayang bahagia dan menyeramkan. Orang-orang malang harus kembali dengan cara biasa, dengan meluncur melintasi kerajaan harapan satu pulau pada satu waktu. Mereka cepat dan licik, jadi Sunni tidak terlalu mengkhawatirkan mereka. Dia juga tahu bahwa bayang-bayang selalu merasakan ke arah mana harus pergi untuk kembali ke tuannya. Sunni telah mendapatkan sedikit pengetahuan ini beberapa waktu lalu, ketika eksperimennya dengan Shadow Step membuat pria muram itu berada di luar jangkauan Shadow Control. Bayangan itu dengan cepat kembali, bertingkah lebih pemarah dan murung dari biasanya.
Suasana hatinya semakin memburuk ketika Sunny memutuskan untuk mencoba dan mengulangi kecelakaan itu beberapa kali lagi, hanya untuk memastikan. Tetapi sebagai hasilnya, dia mengetahui bahwa begitu terpisah darinya, bayangan akan selalu berusaha menemukan jalan kembali ke tuannya, entah bagaimana merasakan di mana dia berada. Dan berbicara tentang bayangan, pendatang baru yang angkuh itu masih bersikap angkuh, memancarkan kepastian yang menghina bahwa dia, tanpa diragukan lagi, lebih baik dan lebih terhormat daripada semua orang, dan segala sesuatu, dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Sunny menggelengkan kepalanya dan diam-diam memerintahkan bayangan angkuh itu untuk membungkus dirinya di sekitar tubuhnya, dan itu terjadi. Tetapi tidak sebelum memberinya tatapan yang dengan jelas mengungkapkan betapa rendahnya pria sombong itu menganggap tugas yang sepele itu. Anggota kelompok telah mengumpulkan pecahan jiwa dari kekejian yang terbunuh, jadi tidak ada lagi yang menahan mereka di pulau itu. Mereka memulai perjalanan kembali ke tempat suci, dan kembali ke sana saat senja. Dalam perjalanan, Sunny berusaha membiasakan diri dengan fisik barunya. Tentu, Shadow Spawn telah tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Tetapi sebagai efek samping dari itu, dia harus mempelajari kembali cara bergerak dalam tubuh yang menjulang tinggi ini dari awal lagi. Kejutannya tidak separah ketika dia pertama kali muncul di Nighmah. Tetapi Sunny masih membutuhkan waktu untuk dapat menyesuaikan pola pikir dan teknik bertarungnya untuk keadaan baru ini. Lelah setelah hari berburu makhluk mimpi buruk dan melintasi rantai surga, mereka berempat berpisah untuk pergi ke kamar mereka. Mencapai tempat tidurnya sendiri, Sunny jatuh ke tempat tidur yang tidak terlalu pendek untuknya, dan menatap langit-langit selama beberapa waktu, merasa gelisah dan muram. Hari ini, dia telah mencapai sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan akan mungkin terjadi dalam rentang waktu sesingkat itu. Dia telah membentuk inti bayangan keempat dan menjadi iblis. Dia sekarang lebih kuat daripada sebelumnya, dengan 3 bayangan perkasa di sisinya, segudang kenangan yang kuat tersedia untuknya, dan bahkan memiliki pengetahuan baru tentang sihir dan tenun. Faktanya, Sunny curiga bahwa tidak pernah ada kebangkitan sekuat dia. Kecuali, tentu saja, Mordred. Setidaknya sampai Nevis kembali dari tersesat di alam mimpi dan bangkit sendiri. Namun, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah itu cukup untuk apa yang akan datang? Dan jika dia selamat dari mimpi buruk, apakah masih mungkin baginya untuk menyembunyikan kekuatannya dan menghindari tatapan penguasa? Tersiksa oleh pertanyaan-pertanyaan ini, Sunny tetap terjaga untuk waktu yang lama. Dan akhirnya jatuh ke dalam pelukan tidur yang dangkal. Saat pagi tiba, dia membuka matanya dan langsung merasakan perbedaan. Hatinya terasa nyaman, entah bagaimana, menyelesaikan. Bayangannya telah kembali saat dia tidur. Untungnya, ketiganya selamat dari tugas mereka. Namun, mereka bukannya tidak terluka. Baik Nighmah dan Soul Serpent menanggung banyak luka, dan bersarang di dalam api hitam yang memelihara intinya, tertidur saat tubuh mereka memulihkan diri. Sein juga dibanting, tetapi pada tingkat yang jauh lebih rendah. Meskipun dia tidak ditemani bayangan, kesatria pendiam itu bersikap lebih baik daripada 2 lainnya. Yah, itu bukan kejutan. Dia memiliki atribut yang secara khusus membuatnya sangat tangguh dan tahan lama. Plus, orang suci adalah orang suci. Bagaimanapun, dia akan sembuh dan pulih lebih cepat. Bayangan bahagia dan menyeramkan juga telah kembali, dan sekarang menatap saudara baru mereka, yang pertama dengan kegembiraan yang menyenangkan. Yang terakhir dengan daya tarik yang gelap dan mengganggu.
Bayangan angkuh mengabaikan tatapan mereka dan berpura-pura bahwa yang lain tidak ada, memandang melewati mereka dengan ketidakpedulian yang sangat menghina. Karakter yang luar biasa. Sunni tersenyum, lalu memerintahkan ketiga bayangan itu untuk melingkari tubuhnya, hanya menyisakan bayangan suram di tanah. Akhirnya merasa seperti dirinya sendiri, dia turun dari tempat tidur, menyegarkan diri, dan pergi mencari Noctis. Ada banyak hal yang harus mereka diskusikan. Namun, ketika dia melihat tukang sihir itu, kata-kata itu mati di lidahnya. Noctis tidak berada di atas kapal terbangnya, dan dia juga tidak berada di tepi pulau, memahat patung-patungnya yang mengerikan. Sebaliknya, Transenden Abadi telah kembali ke kediamannya, untuk sekali ini. Pintu kayunya terbuka, dan Sailor Dolls membiarkan Sunni masuk tanpa memandangnya sedikitpun. Bagian dalam kamar penyihir telah berubah sekali lagi. Lantainya retak dan pecah, gundukan pecahan batu melengkung ke atas, seolah tergeser oleh sesuatu yang muncul dari bawah. Lingkaran rune juga rusak, tanpa esensi apapun dan benar-benar kosong. Namun, bukan itu yang membuat Sunni takut. Sebaliknya, yang membuatnya tersandung adalah Noctis tidak memegang segelas anggur, seperti kebiasaannya. Sebaliknya, si penyihir menyiulkan nada riang, dan menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Sunni membeku. Oh, sial! Apa yang dikatakan penyihir itu segera setelah mereka bertemu? Kumpulkan pisau, mulai perang melawan Kota Gading dan Koloseum Merah, bunuh semua penguasa rantai, tantang penguasa cahaya, hancurkan kehendak para dewa, lepaskan iblis keinginan dari penjaranya. Dan minum secangkir teh, novel USB.com. Tapi kemudian Noctis mengoreksi dirinya sendiri. Dan berkata, bahwa dia mungkin harus minum teh dulu. Sunni menelan ludah. Ini mulai. Budak Bayangan bab 704 secangkir teh. Saat Sunni berdiri diam, terpaku dengan apa yang dilihatnya, Noctis selesai menyeduh teh dan menuangkan cairan kuning ke dalam cangkir porselen yang indah. Kemudian, dukun itu mengangkatnya ke wajahnya, menghirup uap harumnya, dan mendesah puas. Kemudian, melihat tamu tak terduga, dia melirik Sunni dan tersenyum, tanpa matahari. Kejutan yang menyenangkan. Tunggu. Apakah ada sesuatu tentangmu yang berubah? Penyihir itu memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung, mempelajari sosok iblis bayangan yang menjulang tinggi untuk beberapa saat. Dan kemudian tiba-tiba menjadi cerah. Oh, ini tandukmu. Kapan kamu memecahkannya? Benar-benar, itulah yang dia perhatikan. Sunni menatap cangkir di tangan Abadi, lalu menggenggam batu luar biasa. Dia tidak benar-benar harus memegang memori untuk memanfaatkannya, tetapi saat ini, Sunni mengalami kebutuhan mendesak untuk mempertahankan sesuatu. Apa saja? Mengambil napas dengan hati-hati, dia mencengkeram roek dan berkata dengan suara serak. Kembali ke Temple of the Chalice. Kamu sedang minum teh? Noctis berlama-lama sebentar, melirik cangkirnya, lalu tersenyum. Sungguh pengamatan yang bijaksana. Ayo. Jangan biarkan teh yang enak ini menjadi dingin. Dengan itu, tukang sihir itu berbalik dan masuk lebih dalam ke kediamannya, memberi isyarat agar Sunni mengikuti. Teko itu terbang ke udara dan juga melayang di atas bahu makhluk abadi itu. Namun, begitu Sunni melangkah maju, Noctis tiba-tiba berbalik, menatapnya dengan ekspresi aneh, dan berkata, cobalah untuk tidak menginjak apapun yang terlihat. Sebenarnya, jangan bergerak sama sekali. Kita tidak ingin sesuatu terjadi, kan? Pada saat itu, ruangan itu bergetar lagi, dan lebih banyak retakan muncul di lantai batunya.
Suni menatap ke bawah dengan ekspresi muram, lalu menghela napas dan menggunakan shadow step untuk muncul di dekat penyihir itu. Mengapa? Apa yang ada di bawah sana? Noctis tersenyum. Oh, tidak apa-apa, hanya, kenang-kenangan dari seorang teman lama. Jangan khawatir, Suni, bagaimanapun, memang khawatir. Dia bukanlah orang yang benar-benar bodoh. Lingkaran rune yang luas. Aliran deras esensi jiwa yang dijenuhi oleh sang penyihir, genangan darah yang telah diserap oleh batu-batu kuno, semuanya menunjuk pada sesuatu yang mengerikan yang sedang dipenjara. Atau mungkin diciptakan di sana dalam kegelapan bumi. Namun, dia berpikir lebih baik untuk mengajukan pertanyaan apapun dan hanya mengikuti Noctis ke tangga batu yang terletak di sisi lain ruangan. Menggunakannya, mereka naik ke puncak lingkaran menhir raksasa dan duduk di meja kayu yang elegan. Penyihir itu bersandar di kursinya, menatap pemandangan kerajaan harapan yang menakjubkan, dan menyeruput teh dengan ekspresi kepuasan yang mendalam di wajahnya. Suni bertahan beberapa saat, memberi Noctis waktu untuk bersenang-senang, dan kemudian bertanya, sudah dimulai, bukan? Penguasa rantai lainnya, mereka siap bergerak? Penyihir itu menyesap lagi, menghela nafas. Lalu berkata dengan nada santai, oh, memang. Aku curiga pembawa berita mereka akan tiba dalam beberapa hari. Jadi, kamu mungkin ingin bersantai sebentar. Nikmati tehnya. Ini mungkin akan menjadi saat terakhir kedamaian yang kamu miliki untuk sementara waktu, Sunless. Atau bahkan mungkin yang terakhir. Suni terdiam cukup lama, segudang pertanyaan penting mendesak pikirannya. Tapi kemudian, dia hanya menggelengkan kepalanya, mengusir mereka, dan menuangkan teh ke dalam cangkir halus yang ada di atas meja, seolah menunggunya. Tak satu pun dari mereka berbicara untuk sementara waktu, menikmati minuman harum dan pemandangan indah dari pulau-pulau terbang dengan damai. Meskipun malapetaka mendekat, dunia terasa tenang dan hangat di sini, di tembok pembatas tempat suci. Setelah beberapa saat, Noctis menghela nafas dan berkata dengan nada sedih, Novel USB, aku akan merindukan ini, kurasa. Kemudian, dia melirik Suni dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu dalam suaranya, katakan padaku, Sunless. Kenapa kau ada di sini? Tidak mengherankan jika seseorang sepertiku ingin membebaskan Hope. Tapi apa yang memaksa bayangan sepertimu untuk mencobanya juga? Kau harus tahu risikonya. Suni terdiam beberapa saat, lalu menghela napas. Sejujurnya, aku tidak begitu tahu. Dulu aku tahu, atau setidaknya berpikir bahwa aku tahu. Aku memiliki keinginan yang tinggi untuk tumbuh lebih kuat dari yang lain, untuk membebaskan diri dari belenggu takdir. Dan mungkin aku masih menyimpan keinginan itu. Tapi setelah datang ke tanah terkutuk ini dan digiling menjadi debu olehnya, sekarang, semuanya begitu tidak jelas. Dan hasratku yang membara tiba-tiba tampak begitu kurang. Dia berhenti, melihat ke bawah, dan kemudian menambahkan secara merata, atau mungkin hanya aku yang kurang. Dan tersesat. Noctis meliriknya, menyesap tehnya. Dan bertanya dengan senyum ingin tahu, apa yang menurutmu kurang darimu? Dan dari apa yang hilang darimu? Suni tidak langsung berbicara. Membiarkan tekanan dari cacat membangun di dalam jiwanya untuk beberapa saat. Kemudian, dia berkata sambil menyeringai. Bagaimana aku tahu, jika aku punya jawaban untuk itu? Aku tidak akan merasa seperti ini kan? Dia terkekeh, lalu bertanya, pernahkah kamu mendengar legenda tentang seorang pahlawan bernama Odysseus? Noctis berkedip beberapa kali, lalu menggelengkan kepalanya.
Belum pernah mendengar tentang orang itu. Seorang legenda, benarkah? Hah. Aneh bahwa beberapa pahlawan kelas 3 yang bahkan tidak kuketahui memiliki seluruh legenda untuk dirinya sendiri. Sunni tersenyum, lalu berkata, seorang teman baik memberitahuku legenda itu. Odysseus menghabiskan 10 tahun jauh dari rumah, berperang di negeri yang jauh. Dan kemudian, dia menghabiskan 10 tahun lagi mencoba menemukan jalan pulang. Dia kehilangan semua temannya dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi monster yang mengerikan dan segala jenis makhluk berbahaya. Tapi dia tidak pernah menyerah, dan akhirnya kembali ke rumah. Ke Ithaca. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi yang jauh. Setelah hening beberapa saat, Sunni menghela napas. Aku juga merasa seperti Odysseus, kadang-kadang. Tersesat di negeri yang jauh. Hanya, tidak seperti dia, aku tidak punya rumah untuk ingin kembali. Aku tidak punya apa-apa untuk diperjuangkan, selain menyelamatkan kulitku, menjaga teman-temanku tetap hidup, dan mungkin hidup sedikit lebih baik daripada binatang buas. Bisakah seseorang benar-benar hilang, jika mereka tidak berada dimanapun? Noctis menyesap tehnya, merenungkannya sebentar, lalu berkata sambil berpikir, begitu. Aku mengerti. Jadi apa yang kurang darimu adalah rumah? Itu sebabnya kamu mencoba membebaskan harapan? Untuk mendapatkan rumah? Tunggu. Sunless, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu ingin memiliki kembali Menara Gading? Sunni tersedak tehnya, lalu memelototi tukang sihir itu dengan marah, bahkan apa? Tidak, bukan itu yang aku katakan. Rumah hanyalah sebuah metafora, dasar bodoh abadi. Noctis berkedip beberapa kali, lalu bertanya dengan ekspresi datar. Apa itu metafora? Sunni menatapnya beberapa saat, lalu mendengus dan membuka mulutnya, berniat menjawab. Namun sebelum dia melakukannya, derak rantai yang keras bergema di udara, dan seluruh sanktuari sedikit bergetar di bawahnya. Tidak, itu adalah pulau itu sendiri. Seluruh pulau bergetar. Sunni membeku, lalu bertanya, suaranya tegang dan muram, apa? Apaan? Apa itu? Noctis dengan tenang menghabiskan tehnya, memejamkan mata sejenak, lalu melihat ke barat. Itu pembawa berita mereka, kurasa. Dia sepertinya datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Ah, sungguh merepotkan. Kami bahkan tidak sempat meminum seluruh panci. Budak Bayangan bab 705 Pemberita Matahari. Noctis menghela nafas, lalu meletakkan cangkir kosongnya di atas meja dan berdiri. Dia meluruskan lipatan pakaian sutranya, lalu menggelengkan kepalanya dengan sedikit senyum dan berjalan melintasi dataran batu menhir. Sunni bergegas mengejarnya, penuh ketakutan. Namun, hal pertama yang dia katakan kepada si penyihir, tidak ada hubungannya dengan utusan dari penguasa rantai. Metafora adalah kiasan. Semacam analogi. Noctis menatapnya dengan heran. Harus kukatakan, ketenanganmu patut dipuji, Sunless. Namun, apakah menurutmu ini sangat penting sekarang? Ayo sekarang, kita harus menemui pengunjung kita sebelum dia mencapai tempat suci. Penyihir itu memberi isyarat pada siluet kapal terbang yang melayang agak jauh, hampir sama tingginya dengan mereka. Sunni memanggil Darkwing, lalu berkata, tidak, aku tidak. Tapi kenapa kita tidak bisa bertemu pembawa berita di sini? Tidak, tunggu. Jika dia bahkan belum sampai di sanktuari, kenapa pulaunya berguncang? Noctis mengangkat bahu dan dengan anggun naik ke udara, terbang menuju kapal. Apa artinya dia melakukannya? Sunni tidak tahu. Yang bisa dia lakukan hanyalah melompat setinggi mungkin, lalu meluncur ke depan.
Penyihir itu meliriknya, lalu berkata dengan muram, "Jika kita bertemu pembawa berita di sini, tempat perlindunganku yang indah mungkin." "Ya, rusak. Itu tidak akan berhasil. Mengenai mengapa pulau itu berguncang, kurasa kita akan lihat. Segera, mereka mendarat di Geladak." Boneka pelaut telah mengangkat layar dan bergegas, mempersiapkan kapal untuk berangkat. Casey, Kai, dan Evie juga ada di sana. Meski tampaknya mereka tiba hanya beberapa saat sebelum Sunny dan Noctis. Saat Sunny menatap mereka dengan pertanyaan tanpa suara, Evie hanya mengangguk ke arah Casey. Misteri reaksi cepat mereka dengan mudah terungkap. Penyihir itu pergi ke buritan kapal terbang tanpa membuang waktu, dan mengambil posisinya sebagai Kibernetes, pemandu yang mengarahkan kapal saat terbang di udara. Kapal kuno itu tidak memiliki kemudi, tentu saja, dan sebagai gantinya mengandalkan 2 dayung kemudi, yang terletak di bagian paling belakang. Ada lingkaran rahasia tertulis di antara dayung. Noctis melangkah masuk, berbalik, bersandar dengan nyaman pada permukaan bagian dalam yang melengkung dari aplustre yang tinggi. Dan meletakkan tangannya di atas dayung dengan ekspresi santai di wajahnya. Sesaat kemudian, lingkaran itu berkilauan dengan cahaya halus. Kapal terbang itu harus dikendalikan baik secara fisik maupun dengan esensi jiwa. Ada jalur energi tak terlihat yang membentang sepanjang itu, semuanya mengarah ke akar pohon indah yang tumbuh di sekitar tiang utama. Untungnya, pohonlah yang menghasilkan aliran esensi yang luar biasa yang diperlukan untuk mendorong kapal itu ke udara, dan bukan Kibernetes. Kalau tidak, Casey tidak akan pernah bisa menerbangkannya di masa depan. Namun, pilot masih perlu mengontrol aliran itu dan berfungsi sebagai penghubungnya, jadi, hanya Awaken yang bisa melakukannya. Atau Transcendent. Noctis mengirim esensinya sendiri ke lingkaran rahasia, menghubungkan jiwanya ke kapal, dan kapal kuno itu perlahan mulai bergerak, menambah kecepatan saat angin memenuhi layarnya. Memegang dayung dengan senyum riang, tukang sihir itu kemudian melirik Casey dan berkata, "Song of the Fallen, Nona. Anda ingin mengamati bagaimana saya mengendalikan keindahan ini? Inilah kesempatan Anda untuk melihat seorang master sedang bekerja. Sungguh. Tidak ada jurumudi yang lebih ahli dan terhormat dari saya di seluruh kerajaan harapan. Memang, penerbangan ini tidak akan terlalu lama." Dia tiba-tiba terdiam, melirik gadis buta dengan ekspresi bersalah di wajahnya, dan kemudian dengan canggung berdeham. "Yah, kurasa lihat adalah kata yang salah untuk digunakan." Casey terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan netral, "Aku sudah terbiasa. Jangan khawatir." Mengetahui bahwa wanita muda itu tertarik dengan kapal terbang dan misterinya, Sunny meninggalkan mereka berdua dan berjalan ke samping, menatap ke kejauhan dengan ekspresi tegang di wajahnya. Noctis gagal menjelaskan mengapa pembawa berita yang mendekat menyebabkan tempat suci bergetar, tetapi Sunny punya ide. Pulau-pulau itu semuanya terhubung satu sama lain oleh rantai surgawi, jadi, getaran kuat apapun pasti akan menyebar keluar seperti gelombang. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan gempa yang cukup kuat untuk dirasakan dari beberapa pulau jauhnya? Mungkin raksasa baja raksasa bisa. Dia menggertakkan giginya. Seorang utusan dari penguasa rantai, apakah itu lelucon? Noctis dengan mudahnya gagal menyebutkan bahwa pemberita ini akan menjadi salah satu dari penguasa itu sendiri. Dan apa maksud penyihir itu? Mengatakan bahwa mereka harus menemui pembawa berita di tempat lain, untuk menghindari kerusakan tempat suci? Bukankah mereka hanya akan berbicara? Itulah gunanya utusan, bukan?
untuk menyampaikan kata-kata. Saat beberapa pulau melintas di bawah kapal yang melaju kencang, dia tiba-tiba melihat pulau yang sangat dikenalnya. Tentu saja, di era ini terlihat berbeda. Pulau Tangan Besi masih agak besar dan ditutupi oleh rerumputan lembut. Tetapi tiang-tiang batu kuno yang telah pecah di masa depan masih berdiri tegak, membentuk 3 lingkaran konsentris. Dari atas, mereka tampak seperti jam matahari raksasa. Atau mungkin jam bulan. Dan, tentu saja, tidak ada tangan besi kolosal yang tergeletak di tengah pulau, untuk memberinya nama yang aneh. Setidaknya belum. Sunny tiba-tiba merasa menggigil dingin di punggungnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi, karena, pada saat itu, ada hal lain yang menarik perhatiannya. Agak jauh, diselimuti kabut fajar, dia bisa melihat pulau tetangga. Saat ini, posisinya lebih tinggi dari mereka. Pulau itu tiba-tiba bergoyang, dan sesosok manusia kecil melompat dari tepinya. Atau lebih tepatnya, itu hanya tampak kecil karena jaraknya. Sunny merasa Kai menjadi diam dan tegang di sisinya. Saat matahari bersinar di permukaan bajanya, sosok itu terbang di udara, menempuh jarak yang tak terbayangkan dengan lompatannya. Tampaknya bergerak lambat, tetapi Sunny tahu bahwa ini hanyalah fata morgana yang disebabkan oleh berbagai hal. Dan memang, sosok bercahaya itu tumbuh semakin besar setiap saat, berubah menjadi raksasa baja yang cemerlang saat semakin dekat. Dengan mudah menembus beberapa kilometer dengan lompatannya, raksasa itu mendarat di permukaan Pulau Iron Hand, menyebabkan seluruh pulau itu meluncur ke samping dan bergoyang. Rantai surgawi bergetar lebar, dan awan puing terangkat ke udara. Tidak memperhatikan kekacauan yang dia timbulkan, raksasa itu kemudian perlahan-lahan meluruskan, menjadi tidak bergerak, dan kemudian sedikit menoleh. Dia melihat langsung ke kapal terbang, tidak ada ekspresi yang tertulis di wajah bajanya yang indah, 2 matahari terpantul di permukaan mata bajanya yang dipoles. Pangeran Matahari datang untuk menyampaikan pesan kepada Noctis. Budak Bayangan bab 706 Ultimatum. Melihat raksasa itu, Sunny mengerti mengapa Kai menyebutnya menakutkan. Pangeran Matahari berdiri setinggi hampir 90 meter, menjulang di atas pulau seperti gunung baja. Dia dilemparkan dalam bentuk seorang prajurit mulia mengenakan baju besi ringan. Permukaan armor itu dipoles dan bersinar menyilaukan di bawah sinar matahari, sedangkan bagian raksasa lainnya kusam dan abu-abu. Patung-patung kolosal dari 7 pahlawan pantai terlupakan. Termasuk patung berjalan yang pernah ditunggangi Sunny dan kelompoknya, tingginya 2 kali lipat. Tetapi sulit untuk tidak terkejut oleh massa yang besar dan kehadiran rantai transenden yang menghancurkan. Tuan, atau lebih tepatnya, dari cangkang baja dia dimakamkan di dalamnya. Perasaan takut yang memuakkan mencengkeram hati Sunny, yang kemudian dicekik dan dibuang, menatap Lord yang menjulang tinggi dengan ekspresi muram. Namun, dia punya alasan untuk merasa takut. Bayangan yang setengah terlupakan dari pemandangan mimpi buruk melintas di depan matanya, sebuah fragmen dari mimpi buruk di mana dia berdiri membatu di medan perang yang berlumuran darah. Menyaksikan dengan ngeri saat Sol Baja raksasa turun dari atas untuk membalikkannya, dan rekan-rekan prajuritnya, menjadi genangan tulang hancur dan lumpur berdarah. Dan satu lagi, ingatan akan siksaan tak berujung dan mengerikan yang dia alami di tangan saudaranya, tentang sangkar berbentuk manusia dan sebuah lubang berisi logam cair. Dan akhirnya, yang terakhir penglihatan tentang mayat baja raksasa yang terayun dengan sedih dalam rantai yang robek, terbalik, dadanya hancur oleh serangan yang menghancurkan.
Jadi, ini adalah Pangeran Matahari. Sunny belum pernah bertemu dengannya, namun, rasanya mereka seperti kenalan lama. Untuk lebih baik atau lebih buruk. Saat raksasa itu menatap kapal terbang dengan wajah patung yang tidak bergerak, Sunny menoleh ke Noctis dan merengut. Sekarang apa? Penyihir itu menghela nafas, lalu memindahkan salah satu dayung, mengirim kapal itu ke bawah. Senyum riangnya mulai terlihat sedikit dipaksakan. Sekarang, baiklah. Kita pergi dan berbicara dengannya, kurasa. Lakukan diskusi yang beradab. Sunny berbalik dan menatap Pangeran Matahari sebentar. Lalu berkata dengan muram, apakah kamu pikir dia tahu bahwa kamulah yang menghapus ingatannya tentang menyembunyikan pisau gading, menyebabkan dia mengalami penyiksaan selama 100 tahun. Dan kemudian berakhir dalam keadaan ini? Dan bahwa kamu malah mencurinya? Noctis tiba-tiba tersedak, menyebabkan kapal miring ke samping, dan mendesis, katakan lebih keras, ya. Sunny membeku. Oh maaf, penyihir memperbaiki bejana, lalu berkata dengan marah, pertama-tama, saya tidak menyebabkan apa-apa. Saya hanya mengabulkan permintaan rekan kerja. Saat itu, kami bahkan tidak tahu bahwa harapan membuat kami semua gila, jadi bagaimana saya bisa tahu apa yang akan terjadi? Kedua, saya tidak mencuri pisau ivory. Aku kebetulan menemukannya di tempat dia meninggalkannya, oke? Dengan murni kebetulan. Dan terakhir, dia berhenti, lalu menambahkan dengan nada yang lebih gelap, aku tidak yakin dia benar-benar tahu apa-apa lagi. Dia masih hidup, di suatu tempat di dalam, tapi kurasa dia tidak sepenuhnya hidup. Setidaknya aku berharap dia tidak. Kapal itu mendekati tanah dalam kesunyian yang muram, berhenti tepat di luar lingkaran pilar pertama, dan melayang di tempat. Noctis bertahan beberapa saat, lalu melepaskan dayungnya. Namun, dia tidak memerintahkan boneka pelaut untuk menurunkan layar. Penyihir itu meluruskan pakaiannya, lalu menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi dan lihat apa yang dia katakan, oke? Sunny melirik teman-temannya, lalu menggelengkan kepalanya dan mengikuti Noctis. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menyaksikan perkelahian antara orang suci. Dia yakin bahwa semua orang mengerti bahaya apa yang mereka hadapi. Terakhir kali dia menyaksikan dua orang suci bertarung, seluruh pulau telah dihancurkan dan hancur menjadi langit bawah. Sunny dan Casey hanya selamat dari bentrokan yang mengerikan itu dengan segera melarikan diri, dan bahkan nyaris saja. Apa yang akan terjadi hari ini? Dan apakah Noctis cukup kuat untuk menangkal raksasa itu? Entah bagaimana, sulit membayangkan apapun, apalagi penyihir lemah itu, menghentikan gunung baja itu. Tapi Noctis bukan orang bodoh. Pasti, dia punya rencana. Bagaimanapun, kegilaannya adalah jenis yang berbahaya. Dia tidak akan mempertaruhkan keselamatannya, dan keinginannya untuk membebaskan harapan, tanpa jalan keluar. Bersama-sama, mereka berlima turun dari kapal terbang, mendarat di tanah Iron Hand Island, dan berjalan di antara pilar-pilar tinggi. Mereka mendekati pusat jam bulan raksasa itu dan berhenti di sana, menunggu. Ketika mereka melakukannya, Pangeran Matahari akhirnya bergerak, berjalan ke arah mereka dengan langkah terukur. Dengan setiap langkahnya, pulau itu bergetar, menyebabkan rantai surga bergetar, dan hati mereka bergetar. Sunny menatap raksasa yang mendekat, merasa semakin buruk tentang situasinya. Semua bayangannya belum pulih, jadi, dia tidak punya apa-apa selain kekuatannya sendiri untuk bereaksi jika sesuatu terjadi. Yah, kekuatannya sendiri, dan kelompoknya. Tapi apa yang bisa mereka lakukan melawan keburukan ini, bahkan bersama-sama?
Akhirnya, raksasa itu mencapai pilar dan berhenti di luar lingkaran luar, memandangi mereka dari atas. Tenggelam dalam bayang-bayangnya yang dingin, Sunni mau tidak mau merasa seperti serangga kecil. Mendongak dengan ekspresi muram, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku merasa seperti semut." Evie, yang juga menjulurkan leher untuk menatap raksasa itu, meliriknya, ragu sejenak, lalu tersenyum. "Kamu bukan semut, Sunni. Kamu kecoa." Ingat, dia berkedip beberapa kali, lalu perlahan menyeringai, "Eta always be, calm." Entah bagaimana, itu membuatnya merasa lebih baik. Dan kemudian, suara gemuruh tiba-tiba bergema dari sekeliling mereka, membuat tulang mereka bergetar. Raksasa itu berbicara. Dia berkata, "Noctis, kau memiliki pisau." Suara Pangeran Matahari tidak terdengar seperti manusia, tapi juga tidak terdengar seperti robot. Itu hanya aneh dan kosong, seolah-olah itu bukan orang yang berbicara, tetapi dunia itu sendiri. Dunia yang sunyi penuh dengan reruntuhan. Mendengarnya, dukun itu meringis, lalu menutup telinganya. Dia masih ingat cara berbicara. Suara gemuruh raksasa bergema sekali lagi, membuat mereka menggigil. Menyerah. Pisau. Sunni menoleh sedikit dan melirik Noctis, bertanya-tanya seperti apa reaksinya. Penyihir itu, sementara itu, berkedip beberapa kali. Dan mundur selangkah, menjauhkan diri dari Sunni. Kemudian, dia mengangkat tangan, menunjuk ke arahnya, dan berkata dengan kebingungan yang tulus, "Apa yang kamu bicarakan?" "Aku tidak punya pisau. Orang ini di sini, dia memilikinya. Jadi, jika kamu menginginkannya, datang dan ambil darinya. Biarkan penyihir malang ini keluar dari sini, demi bulan." Budak Bayangan bab 707 Pengkhianatan. Sunni membeku di tempat, tercengang, dan hanya berdiri diam sejenak. Dikelilingi oleh kesunyian yang mencengangkan, yang bisa dia dengar hanyalah detak jantungnya yang liar dan dengungan darah yang mengalir deras di telinganya. Matanya berkedut. Tidak mungkin. Tidak mungkin bajingan itu melakukan ini padaku. Saat keempat bayangannya melingkari tubuhnya, Sunni menoleh sedikit dan menatap jari penyihir itu, yang, tanpa keraguan, menunjuk lurus ke punggungnya yang lebar. Mulutnya menjadi kering. Dia melakukan apa yang dipikirkan Noctis. Tidak. Tukang sihir itu tidak akan menjualnya. Ya, mengalihkan kesalahan pada Sunni pastilah semacam penipuan. Tapi apa yang akan dicapai Noctis dengan melakukan ini? Tidak ada apa-apa. Kecuali, tentu saja, kecuali ini memang rencananya selama ini. Perasaan dingin dan memuakkan tiba-tiba mencengkeram hati Sunni. Jauh di atasnya, tatapan raksasa yang mengerikan itu perlahan-lahan beralih dari sosok penyihir yang elegan ke iblis berlengan empat yang berdiri di sampingnya. Beratnya tatapan itu menekan Sunni, membuatnya menggeram. Rasanya seolah-olah dia ditusuk olehnya, jiwanya ditelanjangi. Dan di suatu tempat di dalam jiwanya, terkunci di dalam Covetus Cover, ada 3 pisau, satu terbuat dari obsidian, satu terbuat dari kaca, satu lagi terbuat dari rubi merah darah. Sesuatu berubah tentang kehadiran menakutkan Pangeran Matahari, dan suaranya yang memekakkan telinga bergema sekali lagi, sekarang diliputi oleh gema pucat dari emosi yang samar-samar. Bayangan. Sunni memucat. Dia telah lupa bahwa tuan dari bibit bayangan asli juga harus disalahkan atas apa yang terjadi pada Pangeran Kota Gading. Bahkan, seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa Shadow Lord adalah penyebab utama dari 100 tahun penyiksaan mengerikan yang dialami Pangeran Matahari. Bagaimanapun juga, dia telah mencuri pisau bara.
Jadi, jika raksasa baja itu punya alasan untuk benar-benar membenci seseorang. Kutukan. Merasa hatinya menjadi dingin, Sunni diam-diam memperhatikan saat raksasa itu menggeser berat badannya, lalu membungkuk sedikit, bersiap untuk meraih ke bawah dengan tangan baja raksasanya. Dia mati-matian berusaha menghitung peluangnya untuk keluar dari situasi ini hidup-hidup. Pada saat itu, Noctis tiba-tiba berdehem, lalu menyapa Pangeran Matahari dengan nada bersahabat, "Oh, tapi hati-hati. Kamu tahu betapa rumitnya bayangan itu, temanku. Yang ini khususnya penuh dengan pengkhianatan, keburukan, dan kedengkian yang tak terkatakan. Binatang itu bahkan membantai sebuah kuil yang penuh dengan gadis-gadis tak berdosa. Dia juga mencoba meracuniku. Oh, penjahatnya. Jadi, berhati-hatilah saat Anda menangkapnya. Atau Anda mungkin akan kehilangan tangan Anda." Geraman rendah keluar dari mulut Sunni. Dia bisa merasakan anggota kelompok lainnya menjadi tegang dan siap bertarung. Tangan Casey jatuh ke gagang penari pendiam, dan Kai mengulurkan tangannya, siap memanggil busurnya. Evie menatap ke atas dengan ekspresi muram di wajah kekanak-kanakannya, tubuhnya ditarik seperti pegas. Tapi apa yang seharusnya mereka lakukan? Bahkan jika Sunni tahu yang mana dari 3 pisau yang dimaksudkan untuk Pangeran Matahari. Bagaimana dia bisa menusukkannya ke daging transenden? Tubuh sebenarnya dari penguasa rantai dimakamkan di suatu tempat di dalam Gunung Baja berjalan. Lebih dari itu, menggunakan pisau hanya akan membuatnya fana. Setelah itu, dia masih harus dibunuh, entah bagaimana. Membunuh orang suci bukanlah tugas yang mudah. Saat raksasa itu membungkuk dan menggerakkan tangannya untuk meraih ke dalam mundil, Sunni berpikir dengan tergesa-gesa. Dia hanya melihat satu pilihan, lari secepat yang dia bisa. Menggunakan shadow step, setidaknya dia bisa mengelak. Tapi berapa lama dia bisa berlari lebih cepat dari raksasa itu? Sunni telah melihatnya menembus celah antara 2 pulau dengan 1 lompatan. Sekarang jangkauan kontrol bayangan telah berkembang, Sunni mungkin bisa melakukan hal yang sama. Perbedaannya adalah bahwa 1 lompatan seperti itu akan menghabiskan seluruh esensinya. Sementara Pangeran Matahari akan dapat mengejarnya tanpa batas waktu, tanpa lelah dan tak terhindarkan seperti kematian itu sendiri. Sial. Dunia tiba-tiba menjadi lebih gelap, matahari terhalang oleh telapak tangan raksasa. Itu terbuka, turun dari atas seperti dataran baja abu-abu yang luas. Seolah-olah langit itu sendiri jatuh di atas kepalanya. NovelUSB.com. Evie mundur selangkah dan mendesis, "Sunni, apa yang kita lakukan?" Membeku di tempat, dia ragu sejenak. Dan kemudian berkata, "Tidak apa-apa. Jangan lakukan apapun. Jangan bergerak. Tidak ada gunanya mencoba melawan Pangeran Matahari, atau bahkan melarikan diri. Karena saat raksasa baja itu membungkuk di atas cincin luar dari mundil kuno, pilar-pilar tinggi bersinar dengan cahaya halus, tiba-tiba dibanjiri dengan esensi jiwa dalam jumlah yang mencengangkan. Segudang rune menampakkan diri, diukir dalam lingkaran besar yang meliputi seluruh struktur. Dan kemudian, segala sesuatu di sekitar mereka berubah menjadi cahaya. Cahaya bulan yang dingin dan pucat. Dibutakan olehnya, Sunni tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya, dan hanya merasakan sesuatu yang luas dan mengerikan, namun tidak berwujud. Bergerak melewatinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemudian, dia mendengar gemuruh benturan yang memekakkan telinga, dan erangan baja yang terkoyak. Seluruh pulau berguncang, gempa menghempaskannya ke tanah. Sunni menabrak batu yang dingin, dan merasakan bayangan Pangeran Matahari berubah.
Saat cahaya bulan pucat meredup dan padam, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Moodinya tergeletak rusak, pilar-pilarnya hancur dan roboh. Tidak terlalu jauh darinya, tangan baja raksasa bertumpu di tanah. Namun, itu tidak lagi melekat pada tubuh raksasa itu. Raksasa itu terhuyung-huyung ke belakang, lengan kanannya sobek di bahu. Sebuah sungai logam cair mengalir dari luka yang mengerikan itu, berjatuhan seperti darah. Rerumputan berubah menjadi abu di tempatnya jatuh. Dan di tengah semua ini, Noctis berdiri tanpa gentar. Ekspresi penyihir itu tenang dan sedikit geli. Menatap semua kekacauan itu, dia menjentikkan setitik debu dari pakaian sutranya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Cih. Bukankah aku sudah memperingatkannya untuk berhati-hati? Aku sudah melakukannya, bukan? Demi bulan, mengapa tidak ada yang mendengarkanku? Lagi pula aku adalah orang paling bijak di seluruh kerajaan harapan." Budak Bayangan bab 708 Binatang Merah Tua Senja. Raksasa itu terhuyung ke belakang, bergoyang, lalu menggerakkan kakinya untuk menyeimbangkan dirinya. Pulau itu berguncang sekali lagi, dan raksasa itu terdiam, membungkuk sedikit dan menggenggam luka yang menganga dengan satu tangannya yang tersisa. Kepalanya menoleh, menatap Noctis dengan ekspresi kosong dan tak bergerak yang sama. Namun, mata bajanya yang dipoles, yang telah terbakar dengan pantulan matahari yang menyilaukan, tenggelam dalam bayangan yang dalam. Untuk sesaat, ada keheningan. Sunni menggertakkan giginya, lalu menghembuskan napas perlahan dan mengangkat tangan untuk menyeka keringat di keningnya. Setelah kepanikan awal karena dijual oleh Noctis, dia memaksa dirinya untuk tenang dan berpikir. Saat itulah Sunni menyadari bahwa mereka tidak benar-benar dalam bahaya, dan menyuruh teman-temannya untuk mundur. Penyihir abadi itu banyak hal, termasuk pembohong dan penipu. Sunni tidak meragukan bahwa Noctis telah berbohong kepadanya dalam banyak kesempatan, dan tentang banyak hal, terkadang untuk tujuan tertentu, dan terkadang hanya untuk bersenang-senang. Namun, satu hal yang tidak dimiliki Noctis adalah orang bodoh. Sunni bisa membayangkan banyak situasi di mana yang abadi akan mengkhianati dan mengutuknya sampai mati, tapi bukan tanpa alasan yang bagus. Dan menyerahkan kelompok itu kepada Pangeran Matahari adalah kebalikan dari apa yang ingin dicapai Noctis. Paling-paling, itu akan memberinya waktu. Dengan mengorbankan kehilangan 3 pisau ke penguasa rantai lainnya. Satu hal yang tidak diragukan lagi oleh Sunni adalah ketulusan keinginan sang dukun untuk membebaskan Hope. Jadi, dia mengerti bahwa pengkhianatan tiba-tiba yang abadi hanyalah tipuan lain. Tidak sulit untuk menebak apa tujuan penipuan itu juga. Lagi pula, Sunni sudah menebak pertemuan yang menentukan antara Noctis yang memberontak dan pembawa berita dari Chain Lords akan berakhir, dan bagaimana Pulau Iron Hand akan mendapatkan namanya. Pangeran Matahari telah masuk ke dalam perangkap si penyihir, dan Sunni telah digunakan sebagai umpan. Bukan untuk pertama kalinya, dan mungkin bukan untuk yang terakhir. Jadi, dia tidak terlalu terkejut melihat lengan raksasa yang hilang dan aliran baja cair yang mengalir keluar darinya, perlahan mendingin di bebatuan yang pecah. Atau setidaknya dia tidak seharusnya begitu. Pada kenyataannya, pemandangan di depannya begitu mencolok, begitu luar biasa sehingga mustahil untuk tidak tersentuh oleh skala yang luas dan pedih itu. Tetap, dia menoleh ke Noctis, terdiam sejenak, dan kemudian menggeram pelan. "Kau bisa memperingatkanku, tahu?" Penyihir itu menatapnya dengan kebingungan yang tulus. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Tapi bagaimana jika aku berubah pikiran di saat-saat terakhir? Kalau begitu,
Memperingatkanmu akan membuatku menjadi pembohong. Aku punya reputasi yang harus ditegakkan, bukan? Dengan itu Noctis mengedipkan mata padanya, lalu berbalik menghadap raksasa tak bergerak itu. Saat Sunny menatapnya dengan muram, senyuman perlahan menghilang dari wajah penyihir itu, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan menakutkan. Mata abu-abunya bersinar dengan cahaya bulan yang jauh. Dan di bawah sinar bulan itu, ada kegilaan. Melangkah ke depan, Noctis tiba-tiba tampak lebih tinggi dari sebelumnya. Kehadirannya yang sebelumnya terkandung menyebar ke seluruh dunia seperti banjir. Sunny menggigil, merasa seperti mangsa yang diintai oleh predator lapar. Udara tiba-tiba berbau darah, cahaya matahari tampak sedikit redup, dan dalam kesunyian yang bergema, mereka hampir bisa mendengar lolongan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Sunny mengenal dan mempercayai Noctis, dia tiba-tiba merasa takut. Dan dia bahkan bukan fokus dari tatapan marah abadi. Sebaliknya, itu ditujukan pada raksasa bungkuk. Penyihir itu menyeringai, memperlihatkan gigi taringnya, dan berbicara, suaranya yang jernih mengalir melintasi pulau seperti sungai darah. Serahkan pisaunya? Ah, kurasa tidak. Teman lamaku. Jika aku melakukannya, bagaimana aku akan membunuhmu dan saudaramu yang keji? Dia tertawa, lalu maju selangkah lagi, mengangkat tangannya. Pilar yang roboh yang menghalangi jalannya meledak menjadi hujan pecahan dan debu batu, lenyap dalam sepersekian detik. Dan itulah yang ingin kulakukan. Kamu, Sephras, Solven. Aku akan membunuh kalian semua, mematahkan rantai yang mengikat Demon of Desire, dan membebaskannya. Noctis mengambil langkah lain dan kemudian berhenti, menatap Pangeran Matahari dengan tekad yang kejam. Jadi, jika kamu ingin mengambil pisaunya, kamu harus melepaskannya dari mayatku yang dingin. Oh, tunggu, kamu tidak bisa, aku abadi. Dia mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa lagi. Kali ini, tawa penyihir itu tidak tampak riang dan menular. Sebaliknya, itu mengerikan dan penuh kegilaan. Raksasa baja itu memandangnya dari atas, tidak bergerak. Wajahnya tidak bergerak dan tidak ekspresif, seperti patung. Namun, sepertinya bayang-bayang yang menutupi matanya semakin dalam. Noctis menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan jijik, "Oh, tapi kamu bisa mencoba, tentu saja. Kembalilah." Kembali dan kembali dengan Sun Legion, dengan Dragon Sephiroth, dengan Warriors of the Red Colosseum, dengan Solven. Kamu tahu di mana menemukanku. Dan aku akan menunggu untuk menyambut Anda. Raksasa itu terus menatapnya untuk beberapa saat, baja cair mengalir di antara jari-jarinya. Sunny menahan napas, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, Pangeran Matahari berdiri tegak, berbalik, dan berjalan pergi, membuat pulau itu berguncang dengan setiap langkahnya. Dia mencapai ujungnya, melangkah ke rantai surgawi, dan terus berjalan, entah bagaimana menjaga keseimbangan yang sempurna. Rantai itu sendiri sangat besar, namun, raksasa itu membuatnya tampak seperti tali tipis yang dilalui oleh seorang pejalan tali. Segera, dia mencapai pulau tetangga, memanjatnya, dan menghilang dari pandangan. Hanya derak rantai dan getaran yang menjalar di tanah dari waktu ke waktu yang mengingatkan mereka akan kunjungannya. Yah, itu, dan tangan raksasa itu tergeletak tidak terlalu jauh dari mereka. Sunny mempelajarinya sebentar, lalu berjalan ke Noctis dan bertanya, suaranya rendah dan hati-hati, bukan untuk mengeluh. Tapi kenapa membiarkannya pergi? Bukankah lebih mudah untuk membunuhnya saat ini juga?
kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan kesempatan lain untuk menangkapnya sendirian. Dan menilai dari betapa mudahnya kau melepaskan lengannya. Noctis tidak segera menanggapi. Sebaliknya, dia perlahan menoleh, menatap Sunny dengan dingin. Dan kemudian dengan anggun jatuh di pantatnya, wajahnya pucat, dadanya naik turun dengan liar, dan napasnya serak dan sesak. Penyihir itu mengutuk, tampak seperti akan muntah. Mudah saja, apa kau sudah gila? Aku sedang dalam kondisi terlemahku di siang hari, ingat? Dan serangan itu, para dewa, aku menghabiskan beberapa abad mengisi kuil ini dengan cahaya bulan. Apa menurutmu ada satu lagi yang tergeletak di sekitar sini? Hanya saja, berbahagialah dia percaya gertakanku. Kalau tidak, segalanya mungkin berubah sangat buruk dengan sangat cepat bagi kita. Sunny menatap si tukang sihir dengan mata terbelalak selama beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Orang gila! Dasar orang gila! Demi bulan, aku ambil kembali. Kamu bodoh! Budak Bayangan bab 709 Sifat binatang buas. Baru kemudian, ketika mereka kembali ke kapal terbang dan melihat ke bawah pada kehancuran yang diciptakan oleh bentrokan singkat dan sengit antara Noctis dan Pangeran Matahari. Pemahaman tentang apa yang telah terjadi akhirnya menetap di benak mereka. Tidak ada jalan kembali sekarang. Perang abadi akhirnya dimulai. Segera, seluruh kerajaan harapan akan berubah menjadi medan perang dan tenggelam dalam darah oleh kegilaannya. Dan kemudian, akibat dari kegilaan itu akan menyebar keluar seperti gelombang pasang, mengubah dunia selamanya. Melihat ke bawah, Sunny hanya bisa menggigil. Pilar yang patah, tangan raksasa yang terputus, abu yang berputar-putar di udara. Tempat ini, peristiwa ini, saat ini. Apakah itu percikan yang pada akhirnya akan menyulut perang lain yang jauh lebih menakutkan? Perang antara dewa dan Dasmon, perang yang akan menghancurkan mereka semua dan membawa akhir dunia. Perang untuk mengakhiri semua perang. Dia masih curiga bahwa pelepasan Demon of Desire lah yang membuatnya bergerak. Melihat ke bawah, Sunny diam-diam berbisik, tapi kemudian datanglah keinginan, dan dengan itu datanglah arah. Memalingkan kepalanya sedikit, dia menatap Noctis, orang yang memulai semuanya. Penyihir itu tampak tenang dan tanpa rasa khawatir di dunia. Wajahnya yang cantik pucat karena kelelahan, tapi selain itu, dia tidak terlihat terlalu berbeda dari dirinya yang biasanya. Sama sekali tidak seperti orang yang berpotensi mengantarkan kiamat yang melenyapkan. Apakah dia tidak mengerti konsekuensi dari tindakannya? Titik. Atau apakah dia memahami mereka jauh lebih baik daripada Sunny? Sambil mendesah, Sunny melirik Pulau Iron Hand untuk terakhir kalinya, tidak benar-benar dan sekali lagi pantas disebut namanya, dan berjalan untuk duduk di bawah dahan pohon keramat. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak melakukan banyak hal, dia juga merasa lelah. Dan ada banyak hal yang harus dia pikirkan. Dalam perjalanan pulang, Sunny teringat akan masa depan. Dia telah ke Pulau Tangan Besi berkali-kali, telah melihat pilar yang roboh dan lengan raksasa yang terpotong. Dan bahkan telah membuat sketsa dan menggambarkannya secara rinci untuk laporan eksplorasi. Dan sekarang, dia telah menyaksikan bagaimana pulau itu menjadi seperti itu. Peristiwa lain dari masa lalu yang jauh telah berulang di dalam Nigma hampir sampai ke Ti. Sunny sudah membentuk teori bahwa takdir itu seperti arus, selalu menarik hal-hal menuju kesimpulan yang tak terhindarkan, setelah penghancuran Temple of the Chalice. Detailnya bisa diubah, tapi hasilnya sepertinya selalu sama. Peristiwa yang terjadi di Pulau Iron Hand memperkuat teori itu. Bagaimanapun, kemunculan kelompok
dan Mordred seharusnya secara drastis mengubah alur sejarah di Kerajaan Harapan. Mereka telah mempercepat dimulainya perang, dan bahkan membunuh salah satu penguasa rantai. Jika bukan karena mereka, Noctis kemungkinan besar akan menghabiskan beberapa tahun mencari cara untuk membuat kesepakatan dengan Weaver, dan baru kemudian memberontak melawan makhluk abadi lainnya. Beberapa tahun itu, mungkin, hitungan mundur menuju mekarnya benih mimpi buruk. Jika tidak ada kebangkitan yang muncul untuk menantang nikmah saat itu, benih itu akan mekar. Apakah itu logikanya? Benih bersemi ketika konflik di dalamnya terselesaikan dengan sendirinya dan takdir terulang kembali tanpa perubahan? Sebelumnya, Sunni mengira bahwa tugas penantang adalah menyelesaikan konflik yang jika tidak akan tetap tidak terselesaikan. Tapi sekarang, mengetahui apa yang dia ketahui tentang Kepulauan Berantai dan Kerajaan Harapan, dia menyadari bahwa dia salah. Dengan atau tanpa bantuannya, Noctis akan selalu memulai perang, Menara Gading akan selalu lepas dari rantainya. Temple of the Chalice akan selalu dihancurkan, dan Pangeran Matahari akan selalu kehilangan tangannya karena Mundial yang terpesona. Kalau dipikir-pikir, mimpi buruk pertamanya akan terselesaikan dengan sendirinya tanpa campur tangannya juga. Dengan satu atau lain cara. Budak kuil tanpa nama mungkin akan mati, dan Auro of the Nine akan selamat. Atau akankah mereka? Bagaimanapun, akan ada akhir. Itu tidak masuk akal. Jadi apa peran para penantang? Jika konflik dapat diselesaikan dengan sendirinya, mengapa mereka ada di sini? Apa yang diinginkan mantra dari mereka? Buktikan bahwa mereka setara dengan para pahlawan masa lalu. Lakukan lebih baik dari mereka. Cukup bertahan. Mantra tidak peduli apa yang dilakukan seseorang di dalam mimpi buruk dan bagaimana mereka menyelesaikan konflik. Bagaimanapun, hadiahnya akan sama, penantang akan naik ke peringkat baru. Mereka dapat menerima nama sejati, atau bahkan, dalam kasus yang sangat jarang, evolusi aspek mereka. Tetapi hal-hal itu juga dapat dilakukan di luar mimpi buruk. Satu-satunya hal yang dipedulikan mantra adalah penantang bertahan sampai akhir. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Mantra tidak akan memberikan hadiah tambahan, atau menolak kenaikan orang yang selamat. Namun, itu sedikit peduli. Setidaknya cukup untuk menilai kinerja penantang. Penilaian tidak terlalu penting di luar mimpi buruk pertama, di mana itu terkait dengan anugerah, tetapi mantra masih memberikannya setiap saat. Bagus, luar biasa, mulia, dan seterusnya. Apakah ada petunjuk di sana, di suatu tempat, tentang apa yang diinginkannya? Jika demikian, Sunni rupanya sangat menyukai mantra itu dalam percobaan pertamanya. Duduk di bawah naungan pohon suci, dia menghela nafas dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi serius. Saya harap ini akan senang dengan kami lagi, kali ini. Saya harap kita bertahan. Segera, kapal terbang kembali ke tempat suci dan turun ke posisi biasanya di atas pulau altar. Saat mereka kembali ke tanah, Sunni bisa melihat ratusan wajah menoleh ke arah mereka, ketakutan dan ketidakpastian tertulis di baris mereka. Penghuni Sanktuari belum pernah melihat bentrokan antara Noctis dan Pangeran Matahari, tapi mereka semua tahu ada yang tidak beres. Sekarang, pulau itu sudah berhenti bergetar, tapi hati mereka tidak. Tanpa memperhatikan mereka, penyihir itu dengan lelah mendarat di rerumputan, lalu menoleh ke arah Sunni dan sedikit mengernyit. Aku akan beristirahat selama beberapa hari. Itu, sebagian besar Legiun Matahari, serta pasukan Koloseum Merah, berbaris di sepanjang perbatasan antara wilayah Solven dan Kota Gading.
Ini akan memakan waktu mereka setidaknya 2 minggu untuk berkumpul bersama dan berbaris ke timur. Jadi, kami akan memberi mereka cukup waktu untuk menghancurkan formasi saat ini, tetapi tidak cukup untuk membangun yang baru. Kami menyerang dalam 7 hari. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, dan kemudian tiba-tiba tersenyum. Warmonges dan Sun Legion melupakan kebencian mereka dan bertarung berdampingan. Sungguh, tidak ada seorang pun kecuali aku yang bisa mewujudkannya. Bukankah aku diplomat paling berbakat di seluruh kerajaan harapan? Dengan itu, Noctis tertawa, berbalik, dan pergi. Sunni menatap punggungnya selama beberapa saat, lalu menghela napas dan berkata pelan, "Kamu pasti tidak. Tapi sekali lagi, mungkin kamu." Budak Bayangan bab 710 keberangkatan. Keesokan paginya, Sunni bangun dengan suasana hati yang aneh. Mengetahui bahwa mereka mendekati akhir mimpi buruk, dan, mungkin, mimpi buruk mereka sendiri, dia mengira dirinya akan diliputi oleh rasa gentar yang muram. Tapi, yang mengejutkan, Sunni merasa baik-baik saja. Seolah-olah ruang lingkup pertempuran yang mendekat itu terlalu besar untuk dievaluasi, jadi, pikirannya tidak terganggu sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki masalah praktis yang perlu dia selesaikan. Sunni masih belum merasa benar-benar nyaman dengan tubuh barunya, dia hampir tidak punya waktu untuk membiasakan diri dengan ukuran dan beratnya. Beberapa hari berikutnya akan menjadi sangat penting dalam hal itu. Pakaian sebelumnya telah robek saat dia berevolusi, jadi, Sunni memanggil kain kafan dalang untuk membungkus tubuhnya yang menjulang tinggi. Meski tidak sekuat baju zirahnya yang lain, kain kafan itu jauh lebih nyaman. Agak bernostalgia untuk mengenakan armor ringan sekali lagi, tetapi juga agak sedih melihatnya diturunkan menjadi pakaian pelatihan bonafit. Teringat bagaimana dia telah merencanakan untuk membantai makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya sementara menjadi kebal berkat baju besi barunya yang luar biasa dari tingkat kelimahannya. Beberapa tahun yang lalu, Sunni tersenyum sedih dan berjalan keluar dari kamarnya. Tempat suci tampak berbeda, entah bagaimana. Cincin menhir raksasa itu sama, begitu pula taman yang indah. Namun, orang-orang yang tinggal di kuil kuno telah berubah. Mereka tergesa-gesa dan penuh ketakutan, bergerak dengan kecepatan panik dan tekad yang kuat. Sunni memperhatikan beberapa wajah yang dikenalnya. Wanita tua yang dia lihat pada hari pertamanya di sini berdiri sendirian, wajahnya tampak bingung. Wanita muda itu menggendong anak yang ketakutan di tangannya dan tas yang berat di punggungnya. Pria baik hati dengan janggut yang dipangkas rapi itu menggertakkan giginya, tangannya bertumpu pada gagang pedangnya yang sudah usang. Dia menghela nafas dan membuang muka. Transenden Abadi telah memulai perang ini untuk membebaskan Desmond dari penjara yang dibangun oleh dewa. Tetapi orang-orang kecil ini adalah orang-orang yang akan paling menderita sebagai akibatnya. Nyatanya, merekalah yang paling menderita selama ini, dari kehancuran kerajaan harapan hingga kegilaan yang dia kutuk di tanah ini, hingga sekarang. Dia pernah menjadi salah satu dari orang-orang kecil itu sendiri, dulu. Sekarang, dia adalah iblis yang menghancurkan hidup mereka. Novel USB, C. Omicron M. Sunni tidak bergerak selama beberapa saat, lalu mendongak ke arah suara langkah kaki yang mendekatinya. Dia melihat Evie dan Kai, keduanya mengenakan baju zirah dan ransel, seolah siap untuk berburu lama. Dia mengangkat alisnya. Pergi ke suatu tempat, gadis kecil itu melirik si cacat bertopeng, lalu mengangkat bahu. Kai, sementara itu, tersenyum. Meskipun Sunni tidak bisa melihat wajahnya, dia bisa tahu dari matanya.
Dia juga tahu bahwa senyum itu diwarnai dengan kesedihan. Pemanah hanya mengangguk. Ya, kita pergi. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menambahkan, tidak lama, tentu saja. Kami akan kembali sebelum minggu ini berakhir. Soalnya, sanktuari, itu adalah tempat berlindung bagi mereka yang ingin menemukan kedamaian di tanah kegilaan ini. Tapi sekarang Noctis memulai perang dan baik Sun Legion maupun Warmongers berbaris untuk meratakannya dengan tanah, tempat perlindungan itu tidak ada lagi. Evie menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas. Barat milik kultus War and Sun yang berperang, selatan ditinggalkan dan diambil alih oleh Nigma Creatures Utara. Yah, Anda tahu? Orang-orang bodoh yang malang ini tidak punya tempat lain untuk pergi. Jadi, kita akan membimbing mereka ke satu dari rantai besar dan bantu mereka menyeberang ke sisi lain. Dan tinggalkan kerajaan harapan, selamanya. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu berkata sambil berpikir. Sebenarnya, kami bahkan tidak yakin jika Nigma berjalan sejauh itu. Mungkin tidak ada apapun di luar sana, di luar Chain Island. Dan ya, kami tahu bahwa orang-orang ini bahkan tidak nyata. Tetap saja, kami berpikir bahwa kami akan setidaknya cobalah. Casey bahkan pergi dan meyakinkan Noctis untuk meminjamkan kapalnya, untuk membantu mengangkut mereka. Sunny menatapnya, terkejut. Gadis kecil itu mengangkat dagunya, apa? Aku tahu itu bodoh. Kadang-kadang orang perlu melakukan hal-hal bodoh, tahu? Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak. Sebenarnya, aku sama sekali tidak berpikir itu bodoh. Hanya saja, kalian bertiga akan pergi, jadi kenapa kamu tidak mengundangku juga? Evie menyeringai. Kamu punya banyak hal yang harus dilakukan. Bagaimana kamu akan terbiasa dengan tubuh kurusmu sambil mengasuh sekelompok pengungsi? Jadi, jangan malas dan suruh pacar batumu itu memukulimu hitam dan biru sementara kita akan berkencan dengan 2 pasukan utuh dalam waktu seminggu, ingat? Sunny membuat wajah masam. Lalu memalingkan muka. Percayalah, aku ingat, aku akan berlatih keras. Kai mencengkeram bahunya sejenak, ya, bagian atas salah satu lengan bawahnya yang bisa dijangkau, dan kemudian, keduanya berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Dengan kepergian mereka, Sunny tiba-tiba merasa sedikit tersesat. Menggelengkan kepalanya, dia membuang pikiran bodoh dari kepalanya dan berjalan ke tengah taman, berniat menghabiskan sisa hari berlatih dengan penglihatan kejam. Sein mungkin sudah cukup sembuh untuk dipanggil, juga. Jadi, pekerjaannya cocok untuknya. Menemukan tempat terpencil di dekat danau yang jernih, Sunny melakukan serangkaian langkah dan latihan intens yang telah dia kembangkan untuk mengondisikan tubuhnya untuk tarian bayangan. Tentu saja, itu ada di tubuh manusianya. Shadow Spawn, sementara itu, adalah binatang yang sangat berbeda. Atau lebih tepatnya, iblis. Terlepas dari ukurannya, tubuh kurus iblis itu sangat gesit dan gesit. Itu juga mampu meledakkan kekuatan dahsyat dan eksplosif yang akan membuat banyak orang terpana. Selain itu sendiri adalah senjata, dengan cakar, taring, dan tanduknya, Sunny mampu memberikan banyak kerusakan bahkan tanpa senjata. Dia bahkan bisa membunuh dengan paku di ujung ekornya. Setelah sesi latihan awal itu, dia memanggil Sein dan memulai latihan yang sesungguhnya. Saat mereka berdebat, Sunny mengamati kepergian penghuni sanktuari. Mereka pergi dalam barisan, dengan Kai di depan, dan Evie berjalan di belakang. Beberapa membawa barang-barang mereka yang tidak seberapa, sementara beberapa lainnya dengan tangan kosong. Beberapa menangis, sementara beberapa tetap diam dan tabah.
Beberapa bahkan tersenyum. Di atas mereka, kapal terbang itu bergerak membawa mereka yang tidak bisa berjalan. Sunny tidak bisa melihat, tapi tahu bahwa Casey yang mengendalikannya. Untuk sesaat, dia ingin tahu tentang bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan boneka pelaut. Namun, gangguan singkat itu sangat merugikannya ketika Sein memberikan pukulan menyakitkan ke perutnya. Jadi, Sunny memutuskan untuk berkonsentrasi pada dirinya sendiri. Mengalihkan perhatian penuhnya kembali ke pertarungan latihan, dia berpikir, saya berharap mereka baik-baik saja. Bahkan jika itu tidak nyata, saya berharap yang terbaik untuk mereka. Berjam-jam berlalu dalam latihan yang berat. Perlahan tapi pasti, dia mulai terbiasa dengan proporsi baru dari tubuhnya yang aneh dan kuat. Tinggi badannya, jangkauannya, kekuatannya. Semuanya mulai cocok, membuatnya merasa percaya diri sekali lagi dengan kulitnya sendiri. Pada titik tertentu, karena sangat lelah, Sunny memutuskan untuk istirahat. Memerintahkan Sein untuk mundur, dia berjongkok di dekat danau dan menimba air untuk membasuh keringat di wajahnya. Kemudian, dia menuangkan sedikit ke kepalanya dan menghela nafas, melihat ke permukaan danau yang jernih. Sosok Sein yang anggun terpantul di atasnya, dan di dekatnya, miliknya. Kulit obsidian, fitur binatang, mata yang tampak seperti genangan kegelapan cair, tanduk yang berputar. Master Jet pernah bercanda bahwa dia akan menjadi seorang flower boy suatu hari nanti. Mengingatnya, Sunny tersenyum. Aku ingin tahu apa yang akan dia katakan jika dia melihatku seperti itu. Dan kemudian, dia membeku. Keringatnya menjadi dingin. Ada pantulan ketiga di permukaan danau. Itu adalah seorang pria muda yang tinggi dan ramping, dengan kulit pucat dan rambut hitam legam. Wajahnya tajam dan kurus, tidak terlalu tampan, tapi pada saat yang sama memesona dan cantik luar biasa. Matanya yang mencolok tampaknya tidak memiliki warna sendiri, dan sebaliknya memantulkan kembali dunia itu sendiri seperti dua kolam perak cair. Saat ini, mereka sebiru langit luas yang tak terbatas. Pria muda itu tersenyum ramah, lalu mengangkat tangan untuk memberi salam. Suara akrab yang menyakitkan tiba-tiba bergema di benak Sunny. Ah, Sunles. Senang bertemu denganmu lagi, setelah sekian lama. Lihat saja dirimu. Astaga, aku hampir gagal mengenalimu di balik wajah menakutkan itu.